Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak dedekku sekalian. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, materi hari ini yang akan Ibu bahas adalah mengenai bangun ruang prisma. Prisma tegak segi 4. Oke. Prisma tegak itu adalah suatu bangun ruang yang memiliki bentuk dan ukuran sisi atas dengan sisi bawah sama, serta rusuk-rusuk tegak yang sejajar. Oke, nanti yang akan kita bahas adalah prisma tegak segi 4 kubus dan balok. Oke, selanjutnya sifat-sifat dari prisma segi 4. Di sini ada satu buah gambar kubus yang akan mewakili Ibu menjelaskan sifat prisma kubus. Jadi, sifat kubus yang pertama itu adalah memiliki 6 sisi, yang mana ukuran dan bentuknya sama. Ya, sisinya ada 6, ukuran dan bentuknya sama. Ada sisi ABFE, sisi DCGH sama dengan sisi ADHE, sama dengan sisi BCGF, sama dengan sisi ABCD, sama dengan sisi EFGH. Oke, di sini lihat ada sisi yang pertama, sisi ABFE. Ini sisi yang pertama, sisi yang di depan. Sisi yang kedua ada di belakang, CDHG, itu sisi yang kedua. Sisi yang ketiga samping sebelah kiri, ADHE, sisi yang ketiga. Sisi yang keempat samping kiri sebelah kanan, BCGF. Sisi yang kelima ada di bawah sebagai alas, ABCD. Sisi yang terakhir yang keenam itu ada di atas, EFGH. Jadi total semua sisi dari kubus ada 6. Ya, ukurannya dan bentuknya sama. Selanjutnya, sifat yang kedua dari kubus itu memiliki 12 rusuk yang ukurannya juga sama. Rusuk AB sama dengan rusuk BC, sama dengan rusuk AD, sama dengan rusuk CD, sama dengan EF, sama dengan GH, sama dengan EH, sama dengan FG, sama dengan AE, sama dengan BF, sama dengan CG, sama dengan DH. Jadi untuk kalian bisa lebih mempermudah, rusuk itu yang mana ini? Rusuk itu adalah yang berupa garis. Lihat, di sini garisnya totalnya semuanya ada 12. Ya, rusuknya itu ada 12. 1 AB, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi total semua rusuk dari kubus itu ada sebanyak 12 rusuk. Tuh, sifat yang kedua. Sifat yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Sudut AB, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, E, F, G, H. Titik sudutnya yang ini sudutnya. 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F, 7G, 8H. Jumlah total semua sudut ada 8, seperti itu. Selanjutnya, sifat dari balok. Oke, di sini ada gambar balok. Ya, bisa kalian lihat perbedaannya. Di sini ada yang lebih panjang, ada yang pendek, ada yang tinggi, sebagai tinggi. Oke, sifat yang pertama itu memiliki 12 rusuk sama seperti kubus, yang mana sejajar dan sama panjang. Jadi di sini rusuk AE itu sejajar dengan rusuk BF, sejajar dengan rusuk DH, sejajar dengan rusuk CG. Nih,
rusuk AE sejajar dengan BF, sejajar dengan CG, sejajar dengan DH. Oke, rusuk AB sejajar dengan CD, sejajar dengan GH, sejajar dengan EF. Rusuk AB sejajar dengan CD, sejajar dengan GH, sejajar dengan EF. Oke, rusuk selanjutnya AD sejajar dengan rusuk BC, sejajar dengan rusuk FG, sejajar dengan rusuk EH. Rusuk AD sejajar dengan rusuk BC, sejajar dengan rusuk EH, sejajar dengan rusuk FG. Total semua rusuk dari balok sama seperti kubus, ada 12 rusuk. Selanjutnya, sifat yang kedua yakni memiliki 6 sisi. Oke, sifat balok memiliki 6 sisi sejajar dan sama luasnya. Ada sisi A, B, F, E sejajar dengan sisi C, D, H, G. Selanjutnya sisi A, B, C, D sejajar dengan sisi E, F, G, H. Dan sisi A, D, H, E sejajar dengan sisi B, C, G, F. Jadi sisi yang di depan ini sejajar dengan sisi yang di belakang, sisi yang di samping kiri sejajar dengan sisi samping kanan, sisi yang di bawah sejajar dengan sisi yang di atas. Ada 6 sisi. Sifat yang terakhir, balok itu memiliki 8 titik sudut ya. Sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ini titik sudutnya, titik sudut A, B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Jumlahnya ada 8 sama seperti kubus. Oke, selanjutnya mencari luas permukaan prisma segi 4. Oke, yang di sini akan Ibu jelaskan yang pertama adalah balok ya. Balok itu luas permukaan prismanya, ini ada gambar balok, kita buka. Jadi jaring-jaringnya seperti ini, ada jumlahnya sebanyak 6 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi luas yang pertama panjang kali lebar, yang kedua panjang kali tinggi, yang ketiga panjang kali tinggi, yang keempat panjang kali tinggi, yang kelima lebar kali tinggi, yang keenam lebar kali tinggi. Untuk mempermudah, didapatkanlah penulisan penulisan luas permukaan balok itu seperti ini. 2 dikali panjang kali lebar. Kenapa 2 kali? Di sini panjang kali lebarnya ada sebanyak 2, ditambah 2 dikali panjang dikali tinggi. Panjang kali tingginya ada 2, ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Lebar kali tingginya ada 2. Oke. Untuk lebih mempermudah penulisannya ditulis seperti ini rumusnya. Jadi 2 dikali buka kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ini penulisan rumus untuk mencari luas permukaan balok. Selanjutnya rumus luas permukaan kubus. Di sini Ibu nggak tulis. Untuk mencari rumus luas permukaan kubus itu dengan mengalikan 6, yakni 6 itu jumlah sisinya 6 dikali sisi pangkat 2, sisi kali sisi. Nanti kita akan langsung masuk ke contoh soal saja supaya kalian lebih memahami. Oke, di sini contoh soal yang pertama itu hitunglah luas kubus pada gambar di bawah ini. Di sini ada gambar kubus di mana hanya ditulis satu angka 4. Yang perlu kalian ingat, untuk kubus itu semua sisinya sama. Jadi di sini penulisnya ada 4 yang artinya sama. Untuk semua sisi kubus itu sama. Kita jawab. Ingat tadi yang Ibu sebutkan, luas dari kubus itu rumusnya 6 dikali S pangkat 2. Oke, S pangkat 2 itu sisi kali sisi. 6 dikali 4 cm sisinya ya. 4 cm dikali 4 cm. Oke, selanjutnya dikalikan 4 dikali 4 16, didapatlah cm persegi. Kenapa? Karena di sini cm-nya ada 2, cm dikali cm, cm persegi. 6 dikali 16 96 cm persegi. Seperti itu. Untuk mencari luas kubus. Selanjutnya untuk menghitung luas balok. Di sini ada contoh soalnya juga. Di
sini tulis bolok ya, balok. Seharusnya balok. Oke, di sini ada gambar balok. Panjangnya 10, lebarnya 5, tingginya 6. Oke, kita jawab. Kita tulis rumusnya tadi. 2 buka kurung PL ditambah PT ditambah LT. P ini lebar, L-nya tinggi, L-nya lebar, T-nya tinggi. Kita tinggal masukkan angkanya. Panjangnya 10, ini panjang. P-nya 10, L-nya lebar, lebarnya 5 ditambah P-nya 10, T-nya tinggi ya, 6 ditambah L-nya lebar 5, T-nya tinggi 6, seperti itu. Oke, kita lalu kalikan. 10 dikali 5, 50. 10 dikali 6, 60. 5 dikali 6, 30. Selanjutnya kita jumlahkan di dalam kurung dulu. 50 ditambah 60, 110. 110 ditambah 30, 140. Lalu kita kalikan. 2 dikali 140 hasilnya 280 cm persegi. Ya. Oke, ini satuan untuk luas cm persegi, seperti itu. Oke. Contoh soal selanjutnya nanti akan kalian bisa kerjakan di latihan ya. Oke, volume prisma segi 4 ya. Yang akan dijelaskan selanjutnya adalah mencari volume prisma segi 4. Oke, untuk mencari volume prisma segi 4 pada kubus nih. Kubus kan semua sisinya sama. Jadi untuk rumus volume kubus S kali S kali S, sisi kali sisi kali sisi. Atau bisa dengan penulisan S pangkat 3. S pangkat 3 itu sisi kali sisi kali sisi. Ini rumusnya. Untuk rumus mencari volume balok dengan mengalihkan panjang dikali lebar dikali tinggi. Ya, oke. Bisa dalam penulisan P kali L kali T. V sama dengan P kali L kali T, panjang kali lebar kali tinggi. Seperti itu. Kita akan langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Oke, sebuah prisma segi 4 kubus di samping. Oke, di sini ada 4. Tentukanlah volumenya. Di sini lupa menuliskan yang ditanya volume. Ingat tadi rumus volume sisi kali sisi kali sisi. Bisa ditulis S kali S kali S atau bisa juga ditulis S pangkat 3. Lalu kita masukkan di sini nilai sisinya sepanjang 4 cm kali 4 cm dikali 4 cm. 4 dikali 4, 16 kali 4, 64 cm kubik. Penulisannya cm kubik. Cm kubik itu cm pangkat 3. Kenapa? Karena di sini cm-nya ada 3 cm-nya. Selanjutnya soal nomor 2. Hitunglah volume prisma segi 4 balok di bawah ini. Oke. Di sini panjang balok ada 10, lebarnya ada 5, tingginya ada 6. Tinggal kita masukkan rumus. Untuk mencari volume balok itu panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya 10 cm, kita kalikan dengan lebar 5 cm, dikalikan 6 cm sebagai tinggi. 10 dikali 5, 50, dikali 6, 300 cm kubik. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, kalau kalian temukan contoh kasus soal yang berbeda seperti ini, kita akan menyelesaikannya bersama. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 15 cm. Jika tinggi prismanya 10 cm dan volume prismanya 1300 cm kubik, tentukan ukuran lebar alas prisma tersebut. Jadi di sini ada prisma bentuknya persegi panjang. Yang diketahuinya itu adalah panjang dan tinggi serta volume. Yang ditanya itu adalah lebar. Kita jawab. Tulis dulu diketahuinya seperti ini. Panjangnya 15, L-nya itu kita tulis sebagai X. Yang ini kita cari ya. Lebarnya kita cari. Tinggi prismanya 10, volumenya 1300 cm kubik. Ingat tadi
Untuk penulisan volume prisma itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan volumenya 1300, panjangnya 15, L-nya X, lebar itu sebagai X ya. L sama dengan X, T-nya itu adalah 10. Oke, selanjutnya kita kalikan saja. 15 dikali 10. Jadi 150X ya. X itu adalah sebagai L tadi. Oke, selanjutnya tinggal 1300 kita bagikan dengan 150 sama dengan X. Oke, 1300 bagi 150 itu hasilnya adalah 8. Jadi lebarnya itu adalah 8 cm. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada tugas untuk kalian kerjakan. Oke, di sini ada latihan dikumpul hari Rabu hari ini juga. Ibu tunggu sampai dengan pukul 5 sore. Ini linknya nanti juga akan ibu share di grup ya. Link untuk latihan. Untuk pekerjaan rumah di LKS dikumpul Sabtu tanggal 23. LKS halaman 4 aktivitas mandiri, LKS halaman 5 aktivitas kelompok. Oke. Ya, ada hadis. Oke, di sini kalian pasti sudah tahu hadis tentang wajibnya menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, ibu harapkan kalian selalu giat belajar, baik itu di rumah maupun di sekolah. Kalaupun kalian terbentur, tidak bisa mengerjakan tugas dari guru, boleh ditanyakan kepada kedua orang tua, kakak, bibi, om, ataupun tetangga. Oke, seperti itu. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.